kaum telah memberatkan diri mereka, lalu Allah Azza wa Jalla memberatkan mereka. Sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan. Mereka mengada-ngadakan kerahiban, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Seperti apakah ibadah yang berlebihan itu? Ibadah yang dianggap berlebihan adalah sholat malam dalam keadaan mengantuk. Hal ini sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang kantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin aku bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, hadis tersebut memberikan hikmah bahwa dalam beribadah kita harus khusyuk. Yang kedua adalah memanjangkan bacaan dalam sholat. Hal ini bisa membuat jamaah lari. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Mu'az bin Jabal al-Ansyari pernah memimpin sholat Isya. Ia pun memperpanjang bacaannya. Lantas ada seseorang di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah. Ia pun sholat sendirian. Mu'az pun diberitahu tentang keadaan orang tersebut. Mu'az pun menyebutnya sebagai seorang munafik. Orang itu pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'az padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menasihati Mu'az, apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama, wahai Mu'az? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surah Asy-Syams, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, atau Al-Lail. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat sesuatu sesuai dengan porsinya. Maka kita tidak usah berlebihan dalam memberikan hak kepada sesuatu sehingga mengabaikan yang lain. Hal ini telah dikabarkan dalam firman-Nya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77. Orang-orang yang berlebihan juga dianggap sebagai orang yang melampaui batas. Orang-orang itulah yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.